Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menjadi content creator di era digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Anggidaya dari jurusan Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Saya juga mahasiswa studi independen bersertifikat UI UX pada VT Bisa AI Academy Batch 6. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu adalah pengertian content creator, skill content creator, kemudian macam-macam content creator, tips menjadi content creator, kemudian perencanaan pembuatan sebuah konten, dan yang terakhir itu adalah content research atau riset konten. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Sini ada definisi content creator. Nah, content creator ini adalah seseorang atau orang yang membuat sebuah konten, baik berupa tulisan, gambar, audio, atau video, dan ditampilkan di berbagai platform sesuai tujuannya, seperti website, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh dari konten kreator seperti TikTokers, YouTubers, influencer, dan lain-lain. Nah, apa aja sih tugas dari seorang content creator? Nah, yang pertama tentunya yaitu membuat sebuah konten. Nah, tugas utama seorang content creator itu adalah membuat konten yang menarik dan bermanfaat bagi audiens. Konten tersebut bisa berupa artikel, video, foto, infografis, dan lain-lain yang dapat diunggah di berbagai platform digital. Kemudian selanjutnya itu adalah menganalisis target audiens. Seorang content creator harus dapat memahami dan menganalisis target audiens yang dituju. Hal ini tujuannya itu untuk membuat konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat audiens, serta memperluas jangkauan brand atau produk yang diiklankan. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola platform digital. Nah, seorang content creator juga harus dapat membuat strategi konten yang efektif dan mempunyai tujuan bisnis yang diinginkan. Strategi konten ini meliputi penjadwalan, kemudian topik, jenis konten, dan cara promosi di media sosial. Selanjutnya yaitu mengikuti tren dan perkembangan terbaru. Nah, seorang content creator ini harus dapat mengikuti tren dan perkembangan terbaru di dunia industri kreatif dan digital. Hal ini tujuannya itu untuk membuat konten yang relevan dan up to date, serta dapat bersaing dengan konten lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu membangun jaringan dan kemitraan. Seorang content creator harus dapat membangun jaringan dan kemitraan dengan influencer dan brand lainnya yang sejalan dengan niche atau tema yang dibuat. Hal ini tujuannya itu untuk memperluas jangkauan audiens dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya di sini ada apa aja sih skill yang harus dimiliki seorang content creator? Yang pertama yaitu punya keterampilan fotografi dan videografi, kemudian memiliki kemampuan copywriting. Nah, dengan copywriting dapat menjual produk lewat tulisan dan membujuk audiens untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu menguasai tools pendukung. Nah, untuk menghasilkan konten yang maksimal, kita perlu tools pendukung baik yang sifatnya perangkat atau aplikasi. Contohnya dalam membuat vlog diperlukan penguasaan peralatan yang digunakan seperti kamera, tripod, mikrofon, hingga aplikasi editing video. Kemudian yang terakhir yaitu memahami strategi Search Engine Optimization atau SEO dan Search Engine Marketing atau SEM. Nah, SEO ini adalah penggunaan teknik tertentu agar konten kita muncul di halaman pertama hasil pencarian. Sedangkan untuk SEM itu adalah penggunaan Find Ads supaya konten kita dapat menjangkau audiens secara instan. Skill ini juga mendukung strategi konten marketing yang dilakukan berjalan maksimal. Oke, selanjutnya mengapa sih kita ini harus menjadi content creator pada era digital ini? Nah, alasan yang pertama yaitu dominasi digital dalam komunikasi dan informasi. Nah, di era digital ini, platform online menjadi sumber utama untuk berita, hiburan, dan informasi. Konten digital kini menjadi cara utama bagi orang untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Nah, dengan menjadi content creator, kita atau seseorang ini dapat memanfaatkan platform ini untuk menjangkau audiens global atau lebih jauh. Nah, yang kedua alasannya yaitu peluang ekonomi dan monetisasi. Nah, platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya itu menawarkan berbagai cara untuk memonetisasi konten.
yang mana ini akan mendapatkan pendapatan dari iklan, sponsor, penjualan produk, dan banyak lagi. Ekonomi konten kreator itu berkembang pesat, memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan, bahkan sebagai pekerjaan utama. Dan yang ketiga itu adalah ekspresi kreatif dan identitas digital. Di era digital ini memberikan alat dan platform yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif. Nah, konten kreator ini dapat berbagi minat, hobi, dan pengetahuan mereka dengan cara yang inovatif dan menarik. Ini tidak hanya memuaskan kebutuhan kreatif, tetapi juga ini membangun identitas digital yang kuat. Dan yang terakhir yaitu membangun merek pribadi. Nah, di era digital memberikan peluang unik untuk membangun dan memperkuat merek pribadi. Konten yang konsisten dan berkualitas tinggi dapat membantu kreator membangun reputasi dan kredibilitas yang dapat membuka pintu untuk peluang bisnis dan kolaborasi. Itu adalah alasan mengapa kita harus menjadi content creator. Nah, selanjutnya di sini ada juga tantangan yang biasa dihadapi seorang content creator. Yang pertama, pastinya kita harus selalu konsisten. Nah, bisa dibilang pekerjaan content creator ini sangat fleksibel, sehingga kesuksesan kita sebagai content creator ini akan sangat tergantung pada usaha kita. Jika baru pertama kali merintis, kita harus terus konsisten dan membuat konten tidak peduli berapa jumlah view-nya, dan kuncinya itu adalah pantang menyerah. Yang kedua, tantangan kedua yaitu siap dengan komentar negatif. Nah, sama halnya dengan public figure, sebagai content creator yang naik daun, juga harus siap dengan komentar negatif yang beredar di dunia maya. Kemudian, selanjutnya yaitu penghasilan tidak tetap. Penghasilan content creator ini cukup dinamis sehingga bisa naik dan juga turun. Kemudian, selanjutnya itu adalah harus terus menghasilkan ide-ide yang segar. Nah, punya segudang ide segar dan menarik itu adalah salah satu cara menjadi content creator yang terkenal. Untuk mendapatkan ide yang unik, kita juga harus dituntut melakukan brainstorming lebih sering dan lebih aware dengan fenomena atau topik yang trending di dunia maya. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam content creator. Yang pertama itu adalah YouTuber. Nah, seorang YouTuber ini sering juga disebut sebagai yang membuat tutorial, ulasan produk, hingga video yang sifatnya menghibur. Kemudian macam-macam konten kreator selanjutnya yaitu blogger. Nah, blogger ini biasanya dibilang salah satu jenis konten kreator yang paling awal. Nah, tugas dari seorang blogger itu adalah membuat konten berupa tulisan, biasanya di website pribadi, klien, ataupun perusahaan. Nah, mungkin ini serupa dengan seorang content writer. Nah, selanjutnya yaitu adalah ada podcaster. Podcaster ini adalah jenis konten kreator yang punya tugas membuat konten dalam bentuk audio. Audio ini biasanya didengarkan secara live streaming ataupun di-download. Sama seperti konten kreator lainnya, seorang podcaster juga harus punya tema khusus dalam setiap siarannya. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan bintang tamu agar konten yang dihasilkan itu lebih unik. Dan yang terakhir, yaitu adalah sosial media influencer. Sosial media influencer ini biasanya menggunakan berbagai platform seperti TikTok, Twitter, atau Instagram. Nah, biasanya seorang influencer juga punya signifikan audiens tertentu seperti kecantikan, gaming, traveler, interior, ataupun makanan. Nah, itu untuk macam-macam content creator. Nah, selanjutnya di sini ada tips menjadi content creator. Yang pertama yaitu memilih niche yang sesuai. Nah, cara menjadi content creator yang pertama yaitu memilih niche yang sesuai minat dan kemampuan. Niche di sini adalah artinya topik khusus sesuai dengan target audience seperti fashion, kuliner, finansial, dan masih banyak lainnya. Niche ini juga akan membantu kita dalam meningkatkan produktivitas karena kita akan lebih mudah mencari ide konten, dan juga bisa menikmati pekerjaan tersebut sehingga bisa terus menciptakan konten yang kreatif. Kemudian yang kedua yaitu latihan melakukan riset. Nah, supaya konten yang dibuat informatif dan memiliki value yang tinggi, nah kita harus melakukan riset
proses yang mendalam. Nah, karena proses itu sendiri tidak mudah, hanya harus sering melakukan riset untuk bisa menghasilkan informasi atau ide konten yang baik. Selanjutnya yaitu buat konten yang menarik. Materi yang menarik adalah salah satu alasan mengapa audiens betah menyimak sebuah konten. Untuk itu, harus selalu up to date dan mengikuti tren terkini untuk bisa merancang dan membuat konten yang menarik. Namun itu semua belum cukup apabila tidak diikuti dengan proses edit konten yang memberikan hasil yang terbaik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah membangun personal branding. Nah, diperlukan juga personal branding yang kuat untuk bisa bersaing dengan pembuat konten lainnya. Dengan begitu, kita bisa membangun audiens sendiri yang akan melihat setiap konten yang kita buat. Bisa membangun branding dengan logat, topik tertentu, slogan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus menjaga konsistensi. Konsistensi ini dibutuhkan supaya konten yang kita buat itu mudah diingat, tema yang digunakan harus konsisten, dengan begitu audiens akan menangkap ciri khas konten kita. Selanjutnya juga jangan lupa menentukan jadwal upload yang tetap. Kalau tidak konsisten, audiens yang sudah susah payah juga akan bisa kabur karena menganggap kita sudah berhenti membuat sebuah konten. Itu adalah tips menjadi sebuah orang content creator. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang perencanaan pembuatan konten. Nah, tahap perencanaan pembuatan konten yang pertama yaitu penentuan tujuan. Dijelaskan dulu tujuan konten yang akan dibuat, apakah itu meningkatkan brand awareness atau imagement atau tujuan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi audiens. Nah, kenali dulu nih siapa target audiens kita, kemudian pahami juga kebutuhannya, preferensi dan masalah mereka. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian kata kunci. Nah, kita juga harus mengidentifikasi kata kunci yang relevan untuk mendukung SEO dan memastikan konten mudah ditemukan. Oke, selanjutnya yaitu adalah penentuan jenis konten. Nah, jenis konten kita yang akan kita buat itu apakah artikel blog, video, podcast. Nah, pilih format yang sesuai dengan audiens dan tujuan kita. Kemudian infografis, gambar, dan GIF ini adalah gaya visual yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya itu adalah penjadwalan publikasi. Nah, kita juga harus mengatur jadwal dan frekuensinya, frekuensi posting. Nah, tentukan seberapa sering sih kita akan membuat konten dan akan dipublikasikan. Kemudian waktu terbaik juga. Nah, identifikasi nih waktu terbaik untuk mencapai audiens target kita. Kemudian selanjutnya kita juga harus konsisten dalam branding seperti warna, font, dan gaya visual kita. Pastikan branding konsisten dalam setiap kontennya. Kemudian tone dan gaya penulisan juga. Tentukan cara berbicara yang sesuai dengan karakter brand kita. Oke, mungkin itu untuk pembuatan atau perencanaan sebuah konten. Selanjutnya kita masuk ke konten research atau riset konten. Nah, apa sih peran penting riset konten ini? Nah, mengapa riset konten diperlukan? Yaitu tujuannya yang pertama untuk menentukan topik yang relevan, kemudian pemahaman audiens, dan optimasi SEO. Nah, dampak positifnya, riset yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kinerja konten. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah tahapan riset konten nih. Nah, langkah-langkah yang esensial yaitu yang pertama analisis audiens. Kita harus pahami karakteristik audiens kita, preferensi, kemudian kebutuhan audiens target. Kemudian juga kita harus pemetaan kata kunci nih, identifikasi kata kunci utama dan sekunder yang relevan dengan topik yang kita buat. Kemudian selanjutnya kita harus juga analisis persaingan. Penelitian pesaing analisis konten dari pesaing dapat memberikan wawasan tentang tren dan preferensi audiens. Kemudian identifikasi juga kelemahan dan kekuatannya, memahami bagaimana dapat bersaing dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah trends dan tantangan terkini, yaitu mengikuti perkembangan industri. Nah, pemantauan tren konten itu adalah memahami tren terkini untuk tetap relevan. Kemudian, tantangan dalam industri mengidentifikasi potensial hambatan perubahan dalam sebuah tren.
Selanjutnya yaitu adalah penggunaan alat riset konten. Dan di sini ada beberapa alat riset konten. Yang pertama ada Google Trends, ada Keyword Planner, yaitu untuk menganalisis tren pencarian dan kata kunci. Kemudian ada BuzzSumo, kemudian Semcraft, itu adalah untuk melihat performa konten pesaing dan mencari peluangnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh silahkan dituliskan di kolom chat atau on mic. Mungkin karena tidak ada pertanyaan dan sudah dirasa cukup, mungkin saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah join pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.